Bagaimana mengenali Tuhan yang benar? Sangat simpel, sangat mudah, sangat sederhana. Karena Tuhan yang benar itu begitu kotor, Tuhan yang benar itu kotor sekali. Tuhan yang benar itu Dia pakai kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Dan kesempatan kali ini, siang hari ini teman-teman, Jumat berkah ya. Saya kembali tampilkan kesaksian murtadin, kesaksian yang tak masuk akal yang digawangi oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, ini akhirnya dapat kritikan katanya, ya, dapat apa ya teman-teman? Dapat penilaian yang menurut orang ini ngaco lah ya, nggak bener lah gitu, kesaksian ngibul lah gitu ya. Sampai dibilang babi-babi pula, dibilang anjing-anjing pula. Ini komentar orang Kristen loh ya, komentar orang Kristen tentang kesaksian seorang murtadin yang katanya berjumpa dengan Tuhan yang kakinya kotor, dia tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Dan kesaksian itu teman-teman di live streaming oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Baik, kita simak dulu ya, sedikit kita ulang teman-teman ke beberapa bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu teman-teman ya. Nah teman-teman, pada malam hari ini kembali kita akan diberkati dengan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seorang yang tadinya berbeda iman dari agama Islam, tapi bohong. Di mana saya bekerja di klub malam, yang tiap malam kerjanya mabuk, minum-minum, temani laki-laki hidung belang. Dari agama Islam. Yang bener lu. Tapi bohong. Nah teman-teman, saya tidak perpanjang lagi karena narasumber kita sudah ada di studio. Kita akan segera sapa narasumber kita dan beliau akan menyaksikan apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Ibu Handayani. Selamat malam Ibu Handayani. Selamat malam Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Seiring dengan waktu berjalan, suatu ketika seiring dengan waktu berjalan, singkat cerita, akhirnya seiring dengan waktu berjalan, singkat cerita, seiring dengan waktu berjalan, sampai suatu ketika, singkat cerita, tiba-tiba dia pakai kolor. Ya, ini dia videonya teman-teman. Dia kakinya kotor, tubuhnya kotor, terus dia pakai kolor katanya ya. Kalau menurut kita sebagai seorang muslim, penilaian kita sebagai seorang muslim, kesaksian-kesaksian seperti ini ya cuma kesaksian-kesaksian koplak, kesaksian-kesaksian lawak-lawak saja teman-teman. Kalau menurut kita ya. Nah, di sini nih kita simak ya. Ini komentar orang Kristen. Kalau orang Kristen saja tidak percaya dengan kesaksian yang seperti ini, lalu bagaimana dengan kita? Tentunya lebih tidak percaya lagi kan teman-teman. Dan mohon maaf ya, suara saya agak serak-serak kering. Dan aku memang waktu itu ya senang aja sih untuk nonton kesaksian gitu. Cuman kok makin aku lihat ada banyak kesaksian yang aneh gitu. Yang anehnya cemana? Kan aku gini, anehnya yang hal-hal supranatural gitu, Jul. Aku kan orangnya. Oh, yang kesaksian mereka misalnya ketemu Yesus berkolor terus kakinya kotor gitu. Kan itu kurang ajar sebenarnya. Gila kau, emang ada setan mana yang berkesaksian kayak gitu? Loh, nggak? Gila kau, setan mana yang berkesaksian seperti itu katanya. Nah, ini dia.
Ini kesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu. Pada saat saya tertidur, enggak, saya tidak tertidur. Ya, saya tidur tapi tidak tertidur. Mimpi tapi tidak mimpi. Tiba-tiba muncul kaki. Kaki yang begitu kotor. Lalu tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor katanya. Setan mana yang kesaksian seperti itu, kata Sarah ini ya, Ibu Sarah ini teman-teman. Ini dia orangnya yang kesaksian. Ya kita lanjut. Tahu kamu ada yang kesaksian gitu. Saya bertemu, dia bilang, tunggu lu, ada videonya, nanti ku cari ya, aku kasih ke Pastor Sarah. Jadi dia kesaksiannya gini, tiba-tiba ya setelah dia pergumulan malam-malam, ya tiba-tiba dia terbangun, tiba-tiba muncul pria, ya dia lihat dari kakinya itu kotor, dia bilang kotor, terus dia lihat ke atas berkolor, dia rupanya Yesus. Kan kurang ajar itu kesaksian gitu. Oh, kalau aku nggak tahu pernah nonton video itu ya, tapi kalau memang betul ada, aku bilang itu babi itu yang ngomong, itu anjing itu. Saya tidak tahu kesaksian itu menurut Ibu Sarah ini ya. Tapi kalau ada kesaksian seperti itu babi yang ngomong. Itu anjing yang ngomong. Belum lagi ada juga, dia bilang kan tiba-tiba ada pintu diketok. Dia lihat dari lubang pintu. Dari lubang pintu itu tiba-tiba keluar Yesus. Yang benar aja lah, itu kok kayak tuyul gitu. Oke, belum lagi ya. Anjing itu. Aku pernah nonton video itu ya, tapi kalau memang betul ada, aku bilang itu babi itu yang ngomong, itu anjing itu. Kalau memang ada yang bersaksi seperti itu babi yang ngomong, itu anjing itu. Ini kata Bu Sarah, kata orang Kristen teman-teman ya. Yang sedangkan yang memberi kesaksian juga orang Kristen yang konon katanya murtadin. Padahal ya menurut saya pribadi sih bukan murtadin ya, karena kesaksiannya yang pertama tidak masuk akal. Dan pada saat wanita ini membaca Al-Quran ya, 0 teman-teman, 0, hasilnya 0 ya. Aneh mereka teman-teman, memang aneh. Padahal di kitab mereka Tuhan itu tidak bisa dilihat, seperti di Keluaran 33 ayat 20. Pada saat Musa ingin melihat Tuhan, maka Tuhan berfirman ya, engkau tidak tahan memandang wajahku, karena tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Itu kata Tuhan kepada Musa. Dan kata Yesus juga di Yohanes 5 ayat 37 teman-teman, dia yang mengutus Yesus, yakni bapaknya Yesus, rupanya itu tidak bisa dilihat dan suaranya juga tidak bisa didengar. Itu kata Yesus ya. Sedangkan kesaksian murtadin, katanya si murtadin ya, kita anggap sajalah murtadin. Kesaksian murtadin botol. Aduh, melihat Tuhan tertancap di tembok katanya. Terus melihat Tuhan nyetop mobil, melihat Tuhan di papan tulis, terus melihat Tuhan di atas Ka'bah, melihat Tuhan kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor gitu kan. Ini sebetulnya kesaksian seperti inilah sebetulnya yang yang melecehkan Tuhan mereka gitu, bukan kita umat Islam ya. Kita nggak pernah ngomongin Yesus itu begini dan begitu, enggak. Kita cuma membaca apa yang tertulis di dalam Bible mereka ya. Sekali lagi teman-teman, kalau orang Kristen saja tidak percaya dengan kesaksian seperti ini, apalagi kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentunya lebih tidak percaya dengan kesaksian gabrul yang seperti ini. Dan tentunya ya, saya selalu berpesan, jangan pernah percaya dengan kesaksian orang-orang yang mengaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian ngibul alias dusta. Jangan pernah tinggalkan Islam, saudara-saudariku ya. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Islam, jangan pernah tinggalkan Islam. Semoga bermanfaat, meskipun video ini kurang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.